sejak 2006 itu kebetulan Pusinto Sukarip itu masuk ke kampung batik, tapi ternyata kok tidak ada batiknya. Mulai tahun 2006 ini diberi pembelajaran batik. 1 bulan kita diberi pembelajaran batik sama Pusinto Sukarip, kebetulan istrinya Pak Wali Kota. Dan setelah itu kita berlanjut terus sampai akhirnya memutar ke masing-masing kecamatan. Nah, mulai 2009 kita dijadikan sentra batik. Alhamdulillah, karena memang tempat awal mula kampung batik ini kan yang pertama kali dijadikan untuk batik. Mulai dari tahun 2016 setelah diberi tematik batik, itu 2016 yaitu diberi tematik batik. Setelah itu kita dari dinas kota itu kita harus bisa punya perkembangan. Nah, alhamdulillah perkembangan itu 4 bulan kita di sini sudah ada pariwisata ini batik ini yang otomatis itu dari moral-moral dari kampung batik tengah ini dengan ikonnya kampung jadul. Untuk kampung batik kampung jadul itu sebetulnya ya sebetulnya satu, hanya kalau kampung jadul ini kan memang ada seakan-akan di tengah-tengah kampung batik, dan itu seperti sendiri, bukan sebetulnya di situ. Tetapi kampung jadul itu pengertiannya bahwa di Semarang ini banyak kampung-kampung yang namanya juga batik. Ada batik yang sekarang ada di Rawasari, ada yang di Malon, dan ada batik yang lain yang ini juga menamai batik. Pada awalnya dulu juga yang namanya kampung batik Semarang itu hanya di sini, maka ada kata jadulnya. Jadi kampung jadul ya zaman dulunya di Semarang, kampung batik ya di sini. Untuk kampung jadul itu diadakan mulai tahun 2016 terus tanggal 18 Desember. Nah, itu pada waktu itu memang kami tidak untuk membuat tempat wisata sebetulnya awalnya, tetapi kami hanya untuk membenahi bagaimana image-image negatif yang melekat di kampung ini yang dulunya kumuh, kemudian banyak korban yang jadi korban kriminalitas. Kami sebagai korbannya bukan pelakunya, dan ini tempat ini juga belum tertata dengan baik. Nah, bagaimana kampung ini bisa mempunyai daya tarik yang bisa dikatakan kampung ini bisa warganya menikmati kampungnya sendiri. Nah, maka di sini ada tema di tempat ini motonya adalah KPK. Jadi KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi KPK ini mempunyai makna bahwa satu, K-nya adalah kebersamaan, yang kedua adalah perubahan, dan yang ketiga kepedulian. Nah, bagaimana tempat ini bisa seperti ini karena ada kerjasama, ada kekompakan, ada kegotong royongan. Itu modal kita. Yang kedua, ketika sudah bareng-bareng atau bersamaan ini muncul, maka kita mengupayakan supaya ada perubahan sehingga tempat ini bisa dinikmati oleh warganya sendiri. Nah, sekarang malah terimbas dari orang-orang lain pun senang untuk datang ke tempat kampung jadul ini, dan kami juga malah senang dan bangga. Dan yang ketiga adalah kepedulian. Nah, bagaimana kalau tempat ini sudah dirubah? Nah, ini kuncinya adalah kepedulian. Jadul ini mempunyai konsep bahwa jadul itu dari kata belanja dan bulan-bulan. Jadi belanja batik ya belanja kulinernya. Kemudian dul itu artinya dulan-dulan. Dulan itu artinya bermain tetapi juga belajar.
Nah, belajar apa? Ya di sini banyak syarat dengan cerita. Satu adalah tentang sejarah batiknya, sejarah tentang kota Semarangnya, kemudian ada hubungannya dengan sejarah yang ada rentetan benang merah dengan pertempuran 5 hari Semarang. Karena di sini memang juga sebagai ajang pada waktu itu untuk serangan umum untuk pertempuran 5 hari Semarang. Nah, kemudian ada rentetan dengan kebudayaan dan ada sejarah batiknya. Maka di sini dolan-dolan itu ada hubungannya dengan edukasi. Maka di sini banyak kalau misalnya untuk anak-anak sekolah dari mulai PAUD sampai segala usia itu kalau mau berlatih tentang atau belajar membatik ya di sini. Kemudian mengenai sejarah batik, filosofi batik, kemudian mau belajar tentang industri batik ya di sini. Ini yang dimaksud kampung batik, tidak hanya sekedar hanya namanya saja, tetapi di situ ada kegiatannya. Kalau soal pelatihan di sini, memang kampung batik ini adalah sentra, terutama Kampung Jadul ya, sebagai sentra wisata edukasi batik Semarangan. Dan mereka yang belajar ke sini langsung diberi Semarangan, tidak. Diberi basically-nya. Apa sih batik? Karena saya tidak mau kita orang hanya belajar tapi nggak ngerti filosofinya. Jadi kita masih acak. Yang penting dia bisa mencanting dulu. Kalau sudah mencanting, nanti baru filosofi kita ajarkan. Tetapi kalau histori batik, setiap kali pelatihan selalu saya memberi historinya batik Semarangan. Batik Semarangan itu kan batik baru. Padahal penduduk sini sudah zaman Belanda sudah membatik. Tetapi batikannya batikan Mataraman, Solo, Jogja. Berarti batik pegunungan. Setelah dicanangkan oleh wali kota saat itu 2016, yaitu istri wali kota Semarang, namanya Ibu Sukawi, karena yang mencanangkan tuh nyonyanya Ibu Wali Kota. Ibu Sukawi menjadikan sekarang ikonnya batik pesisiran yang sudah meresap di sanubari di dalam hati. Dan cirinya waktu itu sampai sekarang masih sama, yaitu Gereja Blenduk di Kota Lama, Lawang Sewu, Sampokong, kemudian Sampokong, Tugu Muda, dan binatangnya adalah belekong. Sebelumnya di sini kan istilahnya sebelum kita dihidupkan kampung tematik ini, kita ya biasa-biasa aja ya, Mbak. Tapi kan kita sudah 2009 itu kan kita sudah jadi sentra batik. Untuk itu kan kita sudah mulai dikenal. Sebelum dan sudahnya, ini kampung batik ini juga warga masyarakatnya sudah berbeda ya Mbak. Yang dulunya biasa-biasa aja, sekarang sudah lebih dari biasa. Nah, di alhamdulillahnya ada yang dulunya cuma sekedar rumah satu, sekarang rumahnya udah banyak, maksudnya banyak. Ini salah satunya perekonomian kita itu alhamdulillah makmur Mbak. Warganya itu bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi talenta, sehingga yang bisa masak bisa menjual masakannya atau kulinernya, yang punya bakat membatik ya batik, jual batiknya, atau yang melatih ya bisa mendampingi melatih batik, atau yang mungkin yang bisa membuat souvenir ya bisa membuat souvenir sebagai oleh-oleh atau kenang-kenangan indera mata. Harapannya ya kampung batik ini bisa terkenal di seluruh dunia ya Mbak. Banyak, terus juga batik-batiknya juga disukai kan gitu.
Sebenarnya aku kesini itu nggak sengaja sih, karena kan awalnya mainnya di Kota Lama. Iseng jalan-jalan, ternyata nemu pelang itu di depan ada namanya Lampung Batik. Terus aku iseng ke sini, ternyata kaget nemu tempat sebagus ini di tengah-tengah kota Semarang. Yang pastinya yang perlu ditingkatkan itu branding dan penyebaran informasinya sih, karena kan aku kesini juga nggak sengaja, dan sebelumnya pun aku nggak tahu ada kampung batik di tengah kota Semarang. Jadi kalau bisa dan mungkin lebih ditingkatkan lagi itu branding dan penyebaran informasinya, karena sebagai orang yang bukan dari Semarang itu kan pasti minim informasi tentang daerah ini, dan juga pasti butuh referensi juga nih buat main-main di tengah kota Semarang kayak gitu. Lagi saya terima kasih Mbak untuk istilahnya di RW 2 ini bisa dari Mbaknya Undip bisa untuk memajukan di wilayah kita, dikenal di masyarakat seluruh Indonesia ya, terutama ya harus ke luar negeri. Nah, tanggapan dari saya secara pribadi itu sangat bagus, karena bagaimanapun anak-anak muda bisa mengembangkan kreativitasnya sehingga bisa mengambil ukir-ukir tempat-tempat wisata. Syukur-syukur tidak hanya di tempat ini saja, tetapi bisa di lain tempat. Dan kami juga sangat apresiasi terhadap para muda sekarang yang sudah punya kreativitas yang luar biasa, sehingga nanti syukur-syukur nanti menjadi industri kreatif lah ke depannya, sehingga nanti tempat-tempat yang dulunya tidak dikenal itu bisa dikenalkan oleh anak-anak muda sekarang melalui medsos, entah itu dengan melalui video-video yang sangat baik, sangat bagus, sehingga menjadi sesuatu yang menarik, sehingga banyak pendatang atau wisatawan baik itu wisatawan Nusantara maupun asing itu bisa mendatangi di kota Semarang. Dengan adanya video-video yang sudah dibuat, itu akan menjadi museum bagi seluruh bangsa Indonesia dan bisa dikenal di seluruh dunia. Terima kasih, cintailah Batik.